Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab ketakutan seorang muslim jika amalnya terhapus sedang ia tak menyadarinya. Hadis ke-15, dari Abdullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mencaci maki orang muslim itu fasik dan membunuhnya adalah kafir. Penjelasan hadis. Al-Karmani mengemukakan, kata qital dalam hadis ini bisa jadi memerangi atau memusuhi. Ibnu Battal berkata, yang dimaksud dengan kafir di dalam hadis ini bukan keluar dari agama, tetapi berarti pelanggaran terhadap hak-hak kaum muslimin, karena Allah telah menjadikan mereka satu saudara dan menyuruh mereka untuk saling berdamai di antara mereka. Dan Rasulullah sendiri telah melarang mereka saling memutuskan hubungan dan memerangi. Oleh karena itu, beliau memberitahukan bahwa barang siapa melakukan hal tersebut, maka ia telah melakukan pelanggaran terhadap hak saudaranya sesama muslim. Al-Khattabi menyebutkan, yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah kafir kepada Allah. Hal itu bagi pembunuh yang menghalalkan pembunuhan tanpa adanya hal yang mengharuskan dan tanpa melalui takwil alasan. Sedangkan orang membunuh karena alasan yang dibenarkan, maka ia tidak kafir dan tidak juga fasik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud hendak menjauhkan orang muslim yang sempurna dari perpecahan dan permusuhan serta saling cela-mencela. Selain itu, beliau juga ingin agar kaum muslimin menghindari ucapan-ucapan buruk dan canda dengan cara tidak terpuji. Beliau juga memerintahkan supaya kaum muslimin menjauhi permusuhan dan pertengkaran dan mengajak untuk selalu bersatu padu serta berbicara dengan kata yang baik, saling mencintai dan memberi kasih sayang antara sesama, yang sudah pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Imam An-Nawawi menyebutkan, yang dimaksud dengan kata al-ibad berarti pengurangan iman dan pengguguran sebagian ibadah. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan umatnya agar tidak menggugurkan iman mereka dengan melakukan perbuatan dosa. Di mana beliau memberitahu mereka untuk menyempurnakan diri serta mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya. Mengenai masalah yang sama, Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, ketika aku bandingkan antara ucapan dengan amal perbuatanku, aku takut aku menjadi orang pendusta. Ibnu Abi Mulaika berkata, aku melihat 30 orang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut terhadap kemunafikan pada diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyatakan beriman seperti imannya Jibril dan Mikail, yang dimaksud menjadi seorang pendusta adalah dusta terhadap agama. Artinya, ia tidak mengerjakan apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan tersebut. Sama saja saya mengatakan, sesungguhnya aku termasuk salah satu orang yang beriman, tetapi aku tidak termasuk orang yang mengerjakan amalan mereka. An-Nawawi menyebutkan, artinya, bahwa mencela orang yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah kemungkaran, tetapi ia sendiri tidak menjalankannya. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Asy-Saff ayat 3, yang artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Ada juga yang menyatakan, artinya aku takut didustai oleh orang yang melihat amal perbuatanku yang bertentangan dengan ucapanku, sesungguhnya yang demikian itu merupakan tingkatan iman kepada Allah. Al-Amasi mengemukakan, Ibrahim At-Taimi pernah berkata kepadaku, aku pernah tidak makan selama 40 hari kecuali 1 biji anggur. Ia meninggal dunia pada 20 hari. Sangat takut karena kemunafikan. Artinya, para sahabat takut mati dalam keadaan munafik dan tidak memastikan kekuatan iman seperti Jibril. Dengan itulah puncak rasa takut kepada Allah dan bertambahnya iman kepadanya. Dari Hasan Al-Basri disebutkan, tidak ada yang takut kepadanya kecuali orang yang beriman dan tidak pula merasa aman darinya kecuali munafik, artinya, benar-benar takut kepada Allah dan menghindari segala bentuk kemunafikan dan maksiat tanpa taubat. Dan Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, yang artinya, dan orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui.
Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa jika mereka tidak memohon ampunan atau tidak bertaubat dan tetap mengulangi perbuatan dosa mereka itu, maka itulah yang harus dihindari dan ditakuti. Demikian yang dikemukakan Al-Karmani. أخير الكلام والله أعلم بصواب.